Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia podcast Bidik Bincang Pendidikan BTIKP Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita kembali berjumpa dalam Bidik Kalimantan Selatan pada kesempatan kali ini. Dan di Bincang Pendidikan yang dipersembahkan oleh BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan, kami selalu akan mengundang narasumber-narasumber hebat yang akan membagikan kisah-kisah mereka, yang akan bercerita tentang perjalanan karirnya, yang kami harapkan bisa menginspirasi, memotivasi sahabat-sahabat semua. Kalau saya bilang narasumber hebat, sepertinya kalau saya membaca tagline beliau bukan guru hebat katanya ya. Saya baca nih, saya tidak pintar tetapi saya tidak mau, saya tidak hebat tetapi saya mau, saya tidak pintar tetapi saya mau, saya tidak hebat tetapi saya mau, pintar dan hebat saja tidak cukup kalau tidak mau. Wow, luar biasa. Ibu Fitriani SPD yang sudah hadir di studio kami. Apa kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah baik. Fitri atau Bu Ani nih? Fitri. Fitri ya, Ini. bukan Ani. Bukan, nanti dimarah Roma. Iya. Makasih Bu Fitri hadir di studio kami. Ibu Fitri ini bertugas di SD, Bu ya? Bu SMP, SMA. SMA. Ya, SMA Negeri 1 Batu Ampar. SMA saya semua jenjang saya sebutkan tetap tidak paut tadi Bu ya. SMA Negeri 1 Batu Ampar. 1 Batu Ampar. Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut itu dari kota Pleharinya sekitar berapa kilometer itu? Sekitar 20 kilometer. Ya, jadi sekitar 30 menit ya? Ya. 30 menit dari pusat kota Betul. menuju daerah Batu Ampar. Ini Batu Ampar ini ke arah Tanah Bumbu sudah ya? Ya, belok kiri. Ha-ha. Di situ ya. Oke. Betul. Jadi yang biasa mungkin menuju pantai ke sana ya, bukan ke Takisung tapi mungkin ke Angsana atau ke mana? Ke Pantai Turki, Pantai Turki ya. Ya, pantai-pantai semua Muara di sana. Kintab Liala ke sana itu kelihatan tuh Batu Ampar. Iya, betul. Ke kiri. Baik Bu Fitri, nanti kita berbincang tentang perjalanan karir Bu Fitri ini seperti apa, termasuk prestasi gitu ya. Ini luar biasa, banyak sekali prestasi dan ketertarikan dengan TIK. Ya. Nah, ini kan juga penting nih. Ibu mengajar bahasa Indonesia. ini sejak kapan, Bu? Sejak lahir mengajar bahasa Indonesia? Ya. Sejak lulus CPNS ya. Mm-mm. Kan kuliahnya kuliah jurusan Bahasa Indonesia. Lulus tahun 2010, kemudian 2011 itu diangkat CPNS, langsung sejak 2011 sampai sekarang di SMA Negeri 1 Batu Ampar mengajar bahasa Indonesia. Tapi memang orang Tanah Laut ya? Iya, asli Tanah Laut. Di Takisung. Takisung. Saya lahir di Anak Takisung. pantai. Asli anak pantai. Wah, ini anak pantai yang kita undang hari ini nih. Ya. Anda bekerja di SMN 1 Batu Ampar ini sejak 2011 11. tadi, dan memang cita-citanya memang mau jadi guru sejak awal gitu. Kan ada juga nih yang narasumber kita undang, saya terjebak Pak, akhirnya jadi guru gitu kan. Iya. Karena orang tua yang nyuruh jadi guru gitu. Betul. Atau Anda ini bagaimana ceritanya? Memang tidak tahu awalnya. Jadi lulus SMP itu mau masuk SMA tidak dibolehin orang tua, masuk pesantren. Oh. Dimasukin pesantren. Ya yang namanya anak pesantren ya, taunya pelajaran agama, sholat, gitu, sholat sunat, sholat wajib, Pelajaran ibadah agama. gitu-gitu aja kan taunya. Bahasa Arab. Iya, gitu ya. bahasa Arab. Nah, kemudian waktu kan karena ada dua pendidikannya ya di situ, ada yang pondok, ada yang negeri kan. Jadi untuk madrasah Pesantren modern aliyahnya, gitu iya. ya? Madrasah aliyahnya, lulus madrasah aliyahnya kelas 3, kemudian kakak itu mintanya, "Ayo kuliah," katanya. Kan katanya mau kuliah. Oh iya, kuliah. Kuliah di mana? Kata saya kan di Unlam, kita di Unlam katanya gitu. Oh iya, di Unlam. Didaftarkan sama kakak itu. Nggak tahu juga didaftarkan apa. Saya tuh maunya bahasa Inggris waktu itu, bahasa Inggris. ini. Jadi Bukti milih kita yang satu ini pintar bahasa milih Inggris, dua, Arab. bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Akhirnya kan disuruh dua pilihan. Oke, ternyata lulusnya bahasa Indonesia. Ya pengetahuannya kurang. Taunya ya kuliah bahasa Indonesia itu ngapain ya? Belajar apa ya bahasa Padahal sudah Indonesia? bisa kita bahasa Indonesia, Iya, ngapain bisa bahasa lagi ya? Indonesia, ngapain lagi gitu. Ternyata waktu dulu kan namanya masih ospek ya, ospek. Ketika ospek itu kakak kelasnya bilang, "Kalian ini adalah calon-calon guru masa depan." Hah? Guru kah? Jadi yang memang pengetahuannya itu sangat tidak banyak pengetahuan, jadi kaget.
jadi guru. Oh ya sudahlah, jalani aja gitu. Jalani aja karena memang orang tua mintanya di situ. Karena saya sejak kecil pun apa-apa orang tua, saya mau ini tidak boleh sama orang tua. Saya ini harus ini. Pokoknya semua itu arahan orang tua. Sampai kuliah ini pun arahan orang tua. Ternyata memang jalannya memang di situ. 3 tahun setengah kuliah lulus, kemudian langsung jadi guru di SMA Negeri 1 Batu Ampar sampai sekarang jadi guru bahasa Indonesia. Ya, saya dari CV yang Anda kirimkan ini menarik nih yang saya bacakan di awal tadi. Apa yang ingin Anda bagikan dari kalimat ini? Saya tidak pintar tetapi saya mau, saya tidak hebat tetapi saya mau, pintar dan hebat saja tidak cukup kalau tidak mau. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan dari kalimat? Saya bertemu banyak orang hebat. Bahkan ketika kami menjadi kokapten saat itu, sebelum jadi kokapten, mengikuti kegiatan dulu sahabat rumah belajar ya dulu. Itu kan ada pengimbasan. Yang diimbaskan kan tentang TIK ya. Banyak orang-orang yang ahli IT yang kami hadapi yang akhirnya menyepelekan apa yang disampaikan. Tapi saya tahu, saya sadar ketika saat itu kemudian berkembang di kegiatan kokapten juga bertemu dengan orang-orang yang memang apa sih kayak gitu kan. Ya saya tahu dia hebat, dia bisa ini. Tapi setahu saya dia tidak pernah membagikan ilmunya. Setahu saya dia tidak pernah mau membagikan ilmunya. Bahkan mungkin bisa dikatakan pelit lah gitu ya. Nah, tapi saya yang awalnya mungkin stepnya dari 0. Kemudian meningkat 1 sampai 10 mungkinnya peningkatannya. Tapi saya memang dengan ikhlas membagikan apa yang saya ketahui untuk orang lain. Dan ternyata itu berguna untuk orang. Awalnya memang ketika di awal dianggap angin lewat aja kan kita itu. Siapa sih kokapten? Ngapain sih mereka memperkenalkan akun Google? Bisnis ini kan seperti itu. Nah, sampai ada anggapan seperti iya, sampai ada anggapan seperti itu. Tetapi sekarang kan mereka yang mencari kami. Bahasanya gitu ya. Kalau boleh yang seperti itu saya bilangnya mereka yang mencari kami gitu. Karena niat awalnya memang kemauan dari diri saya bahwa saya ingin membantu orang lain. Mereka itu kebanyakan kan apalagi kalau guru-guru sudah sedikit senior, mereka sedikit ini dengan teknologi. Nah, walaupun tidak anti, mereka takut. Saya ingat mama saya dulu. Mama saya itu tidak berani nyetel TV pun nggak berani karena takut rusak. Ketika saya tanyakan ke mereka sama, saya takut Bu laptopnya rusak belinya mahal. Nah itu, jadi prosesnya itu dari situ. Memang ketika melihat bahwa banyak nih orang yang belum tahu, banyak nih orang yang belum bisa, ayo diajarin walaupun dengan yang masih sederhana aja. Tapi saya mau ngajarin. Banyak kok yang hebat, tapi dia nggak mau ngajarin. Bahkan mungkin dia untuk dirinya saja. Nah jadi dari situ saya punya prinsip bahwa saya adalah orang yang mau. Dari kemauan saya itu akhirnya banyak hal baik bermunculan. Ya, dari kemauan tadi ya? Iya, dari kemauan itu. Di mana ada kemauan di situ ada jalan atau? Di situ ada kebetulan. Itu maksudnya Pak, sudah ada kebetulan. Iya. Kan ada kemauan jadi ada kebetulan. Iya, ada kebetulan akhirnya. Akhirnya dinas pendidikan pun melihat. Orang bahasa Indonesia itu kayak bahasanya tuh harus majas-majas gitu ya. Majas apa sih? Harus diterjemahkan dulu narasi-narasi seperti itu ya. Betul sekali. Ini guru bahasa Indonesia yang hebat ini. Di mana ada kemauan di situ ada kebetulan. Karena ada mau maka kebetulannya akhirnya ada prestasi yang didapatkan. Ditunjuk jadi kokapten itu kalau guru kan kebetulan juga tuh. Jadi guru bahasa Indonesia kebetulan karena disuruh kakak kebetulan baru tahu ketika ospek. Wah itu ya jadi guru ya. Jalanlah 4 tahun kuliah dan akhirnya jadi guru. Dan kebetulan juga kah jadi kokapten? Iya, jadi dibilang kebetulan juga enggak sih ya. Karena memang akhirnya kan tergabung di komunitas itu. Kami sahabat rumah belajar angkatan tahun 2020 waktu itu. Ternyata karena pandemi juga itu sama kami ini para pejuang pandemi sebenarnya. Nah, di masa-masa itu akhirnya kami tuh kumpul sebagai komunitas yang tidak pernah ketemu tapi akrab. Tidak pernah ketemu tapi akrab. Setiap ada informasi, ayo belajar ini, ikut. Seru ini. Ya, akhirnya waktu itu ketika memang mencari kapten dan kokapten itu di Kabupaten Tanah Laut, kami hanya berdua. Teman saya yang satunya laki-laki, Bapak, sama saya. Bapak dia sekarang kepala sekolah SMP dia sekarang. Nah, dia bilang ke saya, Bu, Ibu aja deh yang jadi kokapten katanya gitu. Saya ini takutnya tidak fokus karena saya ini rumah ke tempat kerja jauh. Banyak energi yang banyak lah dia bilang alasan. Oke, ya sudah saya bisa nggak ya
Saya pikir-pikir kayaknya ini deh. Kayak satu jalan buat saya mewujudkan kemauan saya. Karena saya dulu pernah punya mimpi, Pak. Saya kan di Takisung. Sekolah SD saya itu namanya di kampung. Sekolah itu anggaplah sudah bangunan lama. Saya itu posisi duduk selalu di samping tembok. Kalau saya cuil seperti itu, temboknya jebol atau ada ini rusak gitu ya. Saya bilang gini, di TV ya sekolahan bagus-bagus, kok di kampungku nggak bagus. Aku ya nanti cita-cita kalau jadi orang kaya, aku mau membantu semua sekolah. Tapi ternyata sampai umur 35 tahun saya belum kaya. Saya belum kaya. Sebenarnya ada tips cepat kaya itu, Bu. Kan gajian Ibu itu sisihkan sekitar 2% gitu kan. Ya. Nah 2% lalu setiap hari nabung sekitar 500.000. Ya betul. Jadi cepat kaya itu. Jadi nggak usah jajan lagi kan. Iya. Nah karena belum kaya, saya yakin saya belum kaya, nanti saya kaya. Kaya hati. Ya. Nah, ternyata kan jalannya jadi co-kapten itu ternyata saya bisa membantu mereka dari dalam. Bukan dari fisik. Dari fisik, tapi dari dalam. Jadi apalagi guru-guru itu mereka segala hal yang berkaitan dengan teknologi itu tanyanya ke kami. Kayak kami itu sudah kayak Google-nya mereka sudah. Apapun ditanyakannya ke kami. Dan WA itu satu hari itu kalau tidak dibaca bisa sampai 100 lebih WA masuk itu. Pertanyaan seputar itu saja. Bahkan hanya misalnya, Bu laptop ulun kan bisa mati Bu Ai kayak. Itu sudah di luar job desk kami kan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Untung itu ya. Bu, kreditan laptop ulun ini belum bayar bulan ini. Ada Pak, ada juga yang sampai curhat rumah tangga itu ada. Karena kan kaitannya, Bu maaf ulun belum sempat mengerjakan ini Bu Ai, pengen kaulah menolong ulun. Ulun ini ada masalah Bu Ai dengan suami ulun. Nah akhirnya ada seperti itu. Akhirnya curhat rumah tangga ada yang seperti itu. Jadi paket komplit. Itu ya. Jadi kapten ini akhirnya menjadi semacam rujukan dari berbagai macam keluhan, tidak hanya berkaitan dengan akun belajar dan sebagainya, dengan berkaitan dengan teknologi. Tapi memang Anda tertarik dengan TIK itu sejak kapan? Sejak kecil. Jadi sejak SMP. Kami kan di kampung tuh, nggak ada komputer tuh tidak ada. Tiba-tiba SMP kami itu, ulun lupa ulun kelas berapa, kelas 2 apa kelas 3 kan dulu 1, 2, 3 kan kelas. Nah tiba-tiba sekolah kami itu dapat bantuan PC banyak. Jadi sampai dibangunkan yang besar itu. Sampai dibangunkan lab komputer. Sedangkan sekolah lain belum ada. Nah, sejak saat itu saya merasa kok keren ya bisa ini gitu. Nah, jadi sejak SMP itu saya memang bisa, memang suka. Suka walaupun saya nggak punya bendanya di rumah. Saya sering mengunjungi laboratorium komputer sekedar meminjam pencet-pencet aja. Jadi ketika sudah jenjang sudah di pondok itu kan ada juga kami megang. Ketika kuliah itu sudah tidak asing karena memang dari awal suka. Jadi memang ketertarikan itu tadi. Ketertarikan itu. Anda itu akhirnya menerima tawaran menjadi co-kapten gitu ya. Dan tawaran ini tidak sekedar tolong bantu sebagai co-kapten, tidak, tapi ada seleksi juga kan, gitu kan. Saya tanyakan kepada co-kapten tuh ada hal yang harus dilewati, ada sertifikat yang harus dimiliki. Itu kan? Tidak. Iya. Karena kami memang waktu itu sudah ibaratnya persyaratan sudah memenuhi nih. Jadi sama kapten sama Pak Denny bilang udah bisa katanya gitu, bisa siap kok katanya gitu. Tapi nanti dibantu ya, saya kan agak deg-degan juga takutnya apa? Pasti kita namanya satu komunitas nanti pasti sama-sama gitu. Jadi memang dorongan dari teman, dorongan dari kapten juga. Akhirnya berjalan lah sampai sekarang dari 2021 ya kami itu sampai sekarang. Nah, Bu Fitri, ada tidak kesulitan Anda memainkan peran Anda sebagai seorang co-kapten di Kabupaten Tanah Laut? Awalnya memang karena masih sedikit waktu itu yang tertarik ya. Anggap saja yang belum mengenal Google sedikit. Jadi saya sendirian masih. Google hanya untuk menanya saja dulu kan? Iya. Jadi saya hanya sendirian waktu itu. Sampai akhirnya memang menyebar kan, beberapa orang akhirnya ikut Google Master Trainer. Akhirnya mereka punya sertifikat level 1. Akhirnya juga sama, setiap kabupaten sama seperti kabupaten lain punya komunitas belajar ID. Nah akhirnya dari mereka itulah, dan untungnya itu tersebar kecamatan, arah dari berbagai penjuru itu tersebar. Jadi Tanah Laut itu ada berapa kecamatan? Ada 13 kalau tidak salah, 13 kecamatan.
Nah jadi tersebar, akhirnya enak koordinasi ke sebelah sana ini, koordinasi ke situ ini jadi Karena kan enak. paling jauh itu kecamatan sampai Kintab Kintab, situ ya. iya paling jauh itu Itu Kintab. belum lagi ke sekolah-sekolah yang di dalam kan, Betul, di betul. kebun sawit atau di mana itu. Ada yang sampai jauh itu, sampai di dalam. Sampai ke pesisir laut sana juga kan Betul, ada itu jauh mereka. sekolah-sekolah. Jadi kalau hanya sendirian Bu Fitri tidak akan sanggup. Iya, tidak akan. Dan kendalanya adalah saya dari provinsi. Oh iya betul. Nah, sedangkan di sana kan kabupaten. Jadi awalnya memang agak susah Maksud dari koordinasi. provinsi ini karena guru SMA di bawah naungan Disdikbud provinsi. Iya, agak susah Kak dulu kewenangannya. awalnya koordinasinya agak susah. Cuma setelah berjalan ternyata justru semakin harmonis lah, semakin harmonis dengan Ya memang kalau dulu istilah kapten, kokapten itu tidak familiar. Iya, tidak Ya. Kan kita dulu taunya struktur, narasumber. Iya. Jarang sekali ada istilah kapten dan kokapten itu. Jadi ketika saya kokapten, apaan itu gitu kan? Tuh. Nah, ini untuk akun belajar apa itu ya kan? Iya. Nah, itu ya awalnya ya. Awal-awalnya sangat sulit dan akhirnya sekarang tadi diperlukan sekali. Betul. Kan PMM itu perlu akun belajar Iya, gitu kan. Semuanya sekarang. Itu yang saya bilang, di mana ada kemauan, di situ ada kebetulan. Dan akhirnya yang dulunya dia tidak dianggap tidak perlu, akhirnya dicari-cari gitu ya. Gitu. Anda juga sekarang menjadi guru penggerak angkatan 1 di tahun pertama ya? 2020, iya pertama. Mm-mm. Gabut waktu itu, pandemi gabut. Jadi akhirnya ikut guru penggerak. Iya, Motivasinya apa ini? motivasinya anak saya sebenarnya awalnya. Jadi saya itu setelah ketika hamil bilangnya gini, aku nggak mau macam-macam, aku pokoknya fokus anak aja. Yang ngajar tinggal ngajar, dulu pikirnya gitu. Sempat awalnya memang aktif, sebelum punya anak itu aktif. Akhirnya punya anak saya setahun, umur 2 tahun waktu itu saya ikut guru penggerak. Kok saya itu seperti tidak memiliki pengetahuan lebih untuk mengajarkan sesuatu ke anak saya. Apalagi posisinya saat itu pandemi. Ada program guru penggerak, ikut gitu. Karena kebetulan kayaknya lagi besar itu, promosinya besar-besaran kan waktu itu. Ikut daftar, coba daftar. Ternyata memang relate gitu dengan kehidupan, dengan profesi saya sebagai guru. Nah, tapi memang kan dulu angkatan pertama itu 9 bulan ya. 9 bulan. Itu kalau hamil itu melahirkan. Dan ada teman saya yang melahirkan setelah lulus itu dia melahirkan. Iya. Ada seangkatan itu. Nah, jadi ketika ikut itu akhirnya motivasinya memang dari anak saya itu, kayaknya saya harus bisa jadi guru yang lebih deh. Tidak cuma mengajar di sekolah, tapi saya juga bisa jadi guru untuk anak saya gitu. Nah, kayaknya saya perlu ilmu baru deh. Apalagi kan saya melihat perkembangan anak saya berbeda sudah nih dengan bayi-bayi sebelumnya, apalagi bayinya saya kan itu sudah berbeda. Berarti saya sebagai guru juga harus update nih, harus upgrade nih. Orang Android aja upgrade terus kan, masa saya guru gitu-gitu aja, itu nanti ketinggalan. Nah, akhirnya itu motivasinya, ikut belajar. Tidak ada itu angkatan 1 kemarin guru penggerak jadi kepala sekolah, jadi pengawas, tidak ada iming-iming seperti itu. Memang tujuannya itu pure untuk belajar saat itu, mau tahu, mau karena kan kita itu ilmu kalau memang kuliahnya di keguruan, berapa semester mengambil keguruan, ketika diaplikasikan menjadi guru belum tentu ilmu itu bertambah, bisa jadi ilmu itu semakin memudar, karena kita menjalaninya biasa aja, misalnya lurus aja, datang absen ngajar pulang, seperti itu. Saya merasa yang ada di kepala saya itu semakin tumpul, tidak tajam gitu. Nah, jadi saat itu sudahlah ada momennya, ada kesempatannya, ikutlah saat itu program guru penggerak. Tidak ada tadi, kalau dulu tidak begitu diiming-imingi ya. Iya, tidak ada. Menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas sekolah kalau selesai mengikuti PGP ini. Angkatan pertama dan angkatan pertama itu 9 bulan. Kalau sekarang kan 6 bulan. Ya, jadi yang 9 bulan ini yang sudah tahan banting. Iya, dari situ akhirnya belajar jadi emak-emak yang multitasking. Iya, sambil masak sambil Zoom kan itu sudah biasa. Sambil nyuci sambil sudah biasa ya, seperti itu. Anda ini kan sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian juga sebagai kapten, sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Batu Ampar, termasuk juga sebagai guru penggerak. Nah, ini membagi perannya seperti apa? Ini sangat sulit tentu. Ya. Itu tadi karena prinsip saya mau
saya akhirnya ada di jalur ini, mau tidak mau saya dituntut multitasking. Jadi harus semua itu berjalan tepat. Ya, jadi semua berjalan dengan tepat. Jadi anak saya terurus dengan baik, pekerjaan saya juga berjalan dengan baik. Walaupun sebenarnya akhirnya 2 tahun belakangan mungkin sering keluar kayak ada pelatihan misalnya, Ya, atau betul. mungkin permintaan narasumber dan lain sebagainya. Kepala sekolah saya memang memberikan batasan. Batasannya maksudnya ke diri saya. Menurutmu ini kira-kira bisa dijalankan atau tidak? Pekerjaan di sekolah sudah beres atau belum gitu kan. Karena juga di sekolah saya di tahun 2022 sampai 2023 saya bendahara BOS. Kemudian tahun ini saya menjadi wakil kepala sekolah bidang humas. Jadi memang banyak yang ditangani, banyak ditangani. Cuma karena sudah terbiasa jadi semuanya tuh dijalankan cepat. Ini selesai tak 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 semua sudah selesai begitu. Dan untungnya didukung oleh pasangan yang tidak cerewet. Maksudnya itu yang ya silahkan. Oke, misalnya ini kada beres misalnya di rumah, dia yang bantu. Misalnya masih ada cucian yang belum dicuci, dia yang cuci gitu. Jadi tentunya ada dukungan juga, tidak bisa juga sendiri. Misalnya saya hebat, misalnya saya bisa menyelesaikan semuanya, tidak. Jadi memang karena ada hal-hal yang di sekitar saya yang memang sangat mendukung itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi intinya sih termasuk beruntung juga saya akhirnya ada jadi di sekeliling support system orang-orang. itu ada sangat penting ya. Betul, support sistemnya sangat membantu saya bisa menjalankan ini dengan baik. Keluarga mendukung, kemudian sekolah tadi. Iya. Padahal Anda di sekolah itu tidak hanya sebagai guru saja juga, ternyata sih Anda juga bendahara BOS sempat. Kemudian saya tahu bagaimana seorang bendahara BOS itu luar biasanya, apalagi ketika ada SPJ dan sebagainya gitu kan, dan wakil kepala sekolah juga. Dan kepercayaan itu Anda jawab dengan tugas-tugas yang Anda laksanakan dengan baik. Iya, betul. Karena kan mau tidak mau saya harus semuanya berjalan dengan baik, semuanya harus beres, semuanya harus selesai. Kalau ada satu aja yang terbengkalai, akhirnya salah satu dari milik saya akan dipertanyakan. Mending lepas aja kalau ini tidak bisa, mending ini aja kalau tidak bisa. Nah, saya tidak mau yang seperti itu. Saya maunya bukan juga yang perfeksionis, tidak, tapi saya cuma ingin orang percaya bahwa itu bisa dilakukan kalau kita memang menganggap itu sebagai prioritas kita. Nah, Anda menularkan apa yang Anda capai ini atau apa yang diembankan kepada Anda itu di sekolah juga ya pasti ya? Iya. Dengan kawan-kawan, rekan sejawat juga. Iya. Sebenarnya sih awalnya yang ketularan itu saya. Jadi ada teman di sekolah itu. Ada teman saya yang saya lihat dia itu cerdas, Pak. Jadi dia itu segala-galanya bisa. Kita minta tolong ini, oke, katanya. Carikan ini, oke. Dia itu serba bisa. Saya jadi mikir, teman saya ini kok hebat ya. Saya juga mau nih kayak dia nih. Nah, akhirnya keterusan berteman akrab dengan dia. Akhirnya saya yang ikut-ikutan juga. Justru akhirnya dia yang bilang, kok sekarang dia yang melampaui ya, dia yang sudah kemana-mana gitu. Tapi dia senang gitu dengan melihat saya. Nah, teman-teman di sekolah saya juga banyak yang memang orang-orang yang punya pandangan jauh ke depan gitu. Saya punya banyak teman yang seperti itu di sekolah saya. Jadi tidak begitu kesulitan. Karena rata-rata teman-teman di sekolah juga sangat mendukung. Kemudian mereka juga menyukai bidang-bidang yang hal-hal baru itu juga suka mereka itu. Jadi setiap ada kegiatan rata-rata ikut di sekolah. Cuma saya pernah ditanya waktu itu mau seleksi pengajar praktik angkatan 6, guru penggerak angkatan 6. Saya ditanya oleh asesor ya yang tanya itu. Nah, mereka tanya gini, bagaimana tanggapan saya kalau tentang teman-teman di sekolah itu, karena kan ada yang mau dan ada yang tidak mau. Saya jawab dengan polos, saya hanya fokus dengan yang mau, saya bilang. Saya mau jungkir balik, mau apa, kalau orang tidak mau tidak akan jalan. Jadi saya hanya fokus pada yang mau. Sisanya yang tidak mau, nanti akan ada seleksi alam. Saya yakin itu, ada seleksi alam. Jadi akhirnya iya berjalan dengan ya seperti itu, yang awalnya memang tidak melirik, tidak mau ikut-ikutan, ya akhirnya ikut. Secara tidak langsung ikut semua. Akhirnya ya di sekolah kami banyak sih yang memang mereka aktif di dalam banyak kegiatan. Ya, dan tadi ya bagaimana kita bisa mempengaruhi dengan baik kepada orang lain itu salah satu keberhasilan sebenarnya sebagai seorang guru, sebagai rekan sejawat. Bisa mempengaruhi dengan baik. Iya, apalagi saya juga pernah bilang ini, berikan bantuan kepada mereka.
Dengan kita yang rajin memberi bantuan, mereka tidak enak. Saya sering mikirnya seperti itu. Mereka tidak enak. Sebenarnya sih terkesan kayak apa gitu ya, tapi tujuannya positif, tujuannya baik, karena memang ingin mengajak mereka ke arah yang jauh lebih berkembang gitu misalnya. Tapi itu tadi, sering aja dibantu mereka ketika minta bantuan. Oke, bahkan ada guru yang pernah, guru baru di sekolah saya, mengira saya itu judes, mengira saya itu pemarah. Tapi anehnya katanya, kenapa ibu ini setiap saya minta bantuan dibantu katanya. Ya memang jiwa pembantu saya itu sangat Jiwa pembantu. jiwa pembantu saya itu sangat Ringan tangan maksudnya gitu ya. Iya betul. Kalau jiwa pembantu ini artinya bagaimana berusaha memberikan bermanfaat bagi orang lain gitu ya, itu yang penting kan, itu kan manusia yang baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Iya, betul. Anda ke BTKP ini yang pertama atau pernah sebelumnya? Sudah pernah sebelumnya. Jadi sudah kenal lama dengan BTKP. Iya. Pernah ikut pelatihan atau seperti apa? Jadi pertama kali ikut lomba video pembelajaran. Oh iya. Buat video pembelajaran yang masih pakai green screen dulu. Nah, kemudian coba-coba ikut lomba. Alhamdulillah itu sempat masuk yang 30 besar, diundang ke BTIKP, kemudian masuk 10 besar. Seneng banget itu, pertama kali bikin sudah bisa sudah bisa masuk 10 besar, itu rasanya wow gitu. Ya senang aja. Kayak memberi pengalaman baru lah di BTIKP. Kalau pelatihan-pelatihan yang lain kan, kalau guru rata-rata pelatihan guru, bagaimana guru mengajar, bagaimana metode pembelajaran, begitu aja kan. Tapi kalau di BTIKP kita diajarkan tentang teknologi, tentang hal-hal yang bagi orang awam itu wow gitu. Dan memang itu ya dirasakan sekali, banyak guru-guru yang merasa terbantu dengan kehadiran BTIKP. Nambah portofolio dia juga gitu kan. Sangat mendukung. Tapi diimbaskan tidak di kawan-kawan? Oh iya, teman-teman di sekolah saya itu bergantian, pasti ada peserta kegiatan di BTIKP. Setiap kali ada kegiatan tuh ada teman saya pasti. Karena kan biasanya ada tuh info pelatihan, dikirim link, tuh langsung saya bagikan. Ayo cepet ini. Jadi saya nggak mau bisa sendiri. Biar rame kan di sekolah itu, kalau sama-sama bisa ngomongnya jadi nyambung, ngomongnya enak. Jadi itu menurut saya sangat penting. Apalagi ketika teman-teman mau PPG, nah itu kan mereka sangat penting kan, hal-hal yang berbau-bau teknologi itu. Nah jadi itu, alhamdulillah sekarang kalau untuk BTIKP rutin, teman-teman pasti ada yang ikut setiap ada kegiatan di BTIKP. Ya, dan akhirnya kan ada video pembelajaran tadi, belajar awalnya ya, yang green screen itu kan dulu ya. Allah langka sekali dulu ilmunya, dengan perangkat HP saja. Jadi video yang bagus kan? Jadi video bagus dalam pendidikan, apalagi kalau jalan-jalan ya. Kalau traveling misalnya. Iya, suka traveling kan ya? Suka banget. Suka banget. Cuma waktunya aja nggak ada kan. Jadi sukanya traveling tapi waktunya nggak ada. Nah, kalau melihat dari kondisi tanah laut sendiri, bagaimana menerima terkait dengan teknologi informasi di bidang pendidikan ini? Iya. Alhamdulillahnya itu sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut itu sangat luar biasa sih Pak. Jadi kalau dulu itu masih yang agak, kalau ke arah teknologi ini masih kurang. Tapi sudah 2 atau 3 tahun terakhir ini sudah yang mulai, mereka banyak inovasi yang dilakukan. Mereka mulai berani ketika masih belum ada Chromebook, maksudnya daerah-daerah lain tuh belum ada Chromebook. Tanah Laut itu sudah menganggarkan Chromebook sangat banyak waktu itu. Waktu itu pertama kali di jenjang SD. Nah, itu jadi Chromebook, kabitnya itu bilang, cerita gini. Pokoknya aku itu belum tahu persis manfaat Chromebook itu apa, hebatnya Chromebook itu apa. Tapi ketika melihat bahwa ini ada Chromebook, kayaknya ini ada peluang yang bagus untuk pendidikan kita. Jadi langsung dianggarkan. Nah ternyata memang terbukti ketika sudah punya Chromebook, ternyata memang saat ini kan sedang sangat booming sekali kan sekolah-sekolah menggunakan Chromebook. Nah, kok Kapten sudah punya Chromebook? Punya dong, kan sudah dikasih kemarin. Oleh siapa? Oleh BTIKP. Iya. Nah, dan juga kan kami mau ke SRG juga itu Tanah Laut. Jadi setelah sekolah rujukan pertama kan Hulu Sungai Tengah, kemudian Tanah Laut. Kandidat sekolah rujukan Google ya. Kandidat sekolah rujukan Google. Karena ada 2 SD, 2 SMP. Selektif juga tuh. Betul. Harus punya Chromebook sekian.
Google GMT-nya harus ada Iya, juga. GMT-nya harus 30% dari jumlah guru yang ada di sekolahnya. Betul. Ada sudah ya di Tanah Laut. Itu Iya, perangko kapten juga ada di sana. Iya, jadi sudah mulai ini mereka pengambilan sertifikat level 1. Jadi ini ada 4 angkatan di BPMP. Kebetulan kami juga yang berstatus Google Certified Trainer. Nah, jadi kami yang trainer ini bisa melatih untuk yang level 1. Tidak harus melalui Google Indonesia secara langsung, tidak. Jadi lewat kami, lewat trainer bisa. Seharusnya bersikap seperti apa sih kita dengan teknologi ini? Ya, gini. Kadang ada yang beranggapan bahwa karena ini zaman teknologi ya, apa-apa teknologi. Tidak seperti itu menurut saya. Jadi tidak harus semua teknologi, tetapi teknologi itu harus ada. Kenapa teknologi harus ada? Karena kita tidak hanya hidup hari ini. Apalagi murid kita nih, mereka akan hidup puluhan tahun yang akan datang. Mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih canggih lagi. Harus kita mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita perkenalkan bahwa ada hal-hal yang canggih seperti ini. Mereka akan melihat perkembangannya seperti apa, semakin tahun seperti apa. Jadi ketika mereka sampai pada tahun tertentu mereka sudah siap. Ya itu sih harapan terbesar saya adalah murid-murid saya itu siap ketika bertemu dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang canggih. Mereka siap. Tidak lagi yang parno atau antipati, itu jangan lagi lah. Karena sampai sekarang pun masih banyak kok siswa saya itu yang Ada. Mereka Saya pikir cuma gurunya yang antipati, tapi mereka ini tidak mau repot. Anak-anak ya wajar kan, usia-usia remaja itu kadang mereka yang kalau bisa Bu, mereka itu sudah duluan bilang nggak bisa sebelum mencoba. Padahal gurunya nih sudah ngajaknya tuh yang dari paling gampang aja dulu gitu. Ada, cuma ya kalau sudah tingkat SMA itu sudah sedikit sih, sudah lebih banyak mereka yang suka daripada yang tidak suka. Yang tidak suka itu mungkin kadang males beli kuota katanya. Kalau sisanya sih anak jadi SMA. orientasi Anda memang harapan Anda lebih banyak kepada siswa ya. Betul. Itu yang Ya. Bahkan ketika jadi kepala sekolah, jadi pengawas itu hal yang berat menurut saya, karena akan jauh dengan siswa saya. Karena kalau sehari-hari dengan siswa itu banyak doa yang mengalir, Pak. Kita masuk aja ke kelas assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sudah doa buat kita. Ada 32 siswa. Iya, betul. Mendoakan keselamatan gurunya. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan tersendiri, tidak bisa. Bahkan suami saya sepertinya ini ya ketika berbicara dengan siswa. Ya. Iya, ketika suami saya tanya, nggak maukah kamu jadi ini, nggak mau jadi. Aku takut, saya bilang, nanti bakalan tidak ada yang mendoakan. Karena ketika semakin dekat dengan siswa itu, apa ya, ya susah lah digambarkan ketika kita sudah menemukan rasa atau chemistry-nya ke siswa itu susah untuk berpisah. Makanya kan setiap perpisahan itu kenapa orang-orang pada menangis, guru-guru pada menangis. Sebenarnya itu karena itu loh, ada rasa bangga, rasa haru ketika kita bisa, ada muridku sudah lulus. Walaupun tidak sedikit murid kami itu yang sudah lulus, mereka tidak kenal lagi dengan kami itu sudah tidak sedikit. Apalagi ketika lagu-lagu terima kasih guru, himne guru itu dinyanyikan. Itu kayak menyentuh banget gitu ya. Tanpa terasa kadang yang laki-laki pun guru laki bisa nangis. Iya betul. Ya, jadi memang itu guru itu yang luar biasanya dari seorang guru. Nah, kadang ada juga saat ini kan orang tua yang begitu sangat sayang dengan anak mereka, tetapi kadang apa ya seperti terlalu saking sayangnya kadang ada apa ya dengan sekolah. Mungkin Anda paham maksud pertanyaan saya ini, Anda melihat bagaimana? Betul. Jadi profesi guru saat ini Pak sangat menjadi sorotan. Kami itu tidak usah jauh-jauh, ibaratnya pandangan, bahkan ada orang tua itu yang memandang bahwa misalnya nih anaknya cerita ke rumah, Mak tadi disuruh guru ini, tapi ini bukan yang sekolah saya ya, saya pernah melihat anaknya SD bilang ke rumah, mau ini Mak, disuruh guru ini Mak bikin ini. Itu dibunguli guru itu. Apalagi dengan kurikulum sekarang ya. Saya bingung. Padahal kan ketika kita menyerahkan anak kita ke sekolah, saya sendiri mengalami ketika saya punya anak, saya menyerahkan anak saya ke sekolah, berarti saya menyerahkan pendidikan
pembelajaran itu kepada gurunya di sekolah. Saya mempercayai gurunya karena dengan saya percaya, saya yakin bahwa hal-hal baik itu akan datang ke anak saya. Nah, ternyata kan kita tidak bisa memaksa orang tua sama seperti semua sama itu tidak. Ya mereka saking sayangnya ke anaknya kadang kenapa anakku disuruh ini, bahkan ada orang tua karena anaknya nyapu bilang pulang ke rumah tadi capek nyapu katanya di kelas. Buat apa membayar ini katanya sekolah itu membayar tukang sapu kalau tetap muridnya menyapu. Padahal kan kita di sekolah itu juga termasuk didikan kan, mengajarkan mereka menyapu dan lain sebagainya. Apa ya, untuk skill mereka hidup lah ibaratnya di Life sekolah skill. Iya, untuk mereka gitu. Tapi ya tidak semua orang sama pemikirannya, tidak semua orang tua sama cara pandangnya. Kitanya aja lah lagi, gurunya aja lah lagi, gimana caranya supaya bisa memberikan segala yang terbaik buat mereka. Ya termasuk juga mungkin membangun komunikasi yang baik juga dengan orang Betul, tua siswa. makanya kan sekarang ada paguyuban. Juga sangat penting ya, sangat bahwa penting. untuk pendidikan anak itu tidak hanya tugas gurunya saja, tapi juga ada orang tua yang juga harus berperan. Bukan hanya sekedar menyiapkan dananya saja, tapi juga ada hal yang lain harus ada dari seorang orang tua begitu. Baik, terakhir harapan Anda, baik itu terkait perkembangan teknologi pendidikan di tanah laut ataupun mungkin dalam tugas-tugas Anda sebagai seorang guru kepada peserta didik Anda, silakan Bu. Iya, sebenarnya sebagai seorang guru dulu ya, sebagai seorang guru harapan saya adalah murid saya bisa kelak itu menjadi orang-orang yang membanggakan, menjadi orang-orang yang pantas untuk memperjuangkan negara ini. Nah, besar banget kan itu sudah ya. Karena memang setinggi itu loh cita-cita guru. Sangat menginginkan murid-muridnya itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi dengan munculnya teknologi ini juga salah satunya adalah agar murid-murid kami nanti itu adalah menjadi orang yang lebih terbuka pikirannya. Tidak terkungkung dengan apa yang ada di hadapannya saja, tetapi lebih mau membuka dirinya untuk hal-hal yang lebih besar. Dengan guru-gurunya juga, guru-guru baik itu di Kabupaten Tanah Laut khususnya, harapannya sangat besar sekali. Ayo semua di-upgrade pengetahuannya, di-upgrade skillnya, karena masa depan murid-murid kita itu ada di tangan gurunya. Baik, luar biasa Ibu, terima kasih banyak Bu Fitri sudah berbagi inspirasi, bercerita dan harapan-harapannya tadi, dan bagaimana ternyata satu yang menarik dari apa yang disampaikan tadi, bagaimana guru itu selalu didoakan oleh murid-muridnya ketika mengucapkan salam. Ya, ketika ucapkan assalamualaikum, sekitar 30 lebih murid itu akan menjawab waalaikumsalam. Keselamatan untuk pian, gitu kan. Nah, itu yang tidak dapatkan mungkin di profesi-profesi yang lain gitu ya. Baik Ibu Fitri, sehat selalu Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Salam untuk kawan-kawan di SMA Batu Ampar, untuk kawan-kawan guru-guru di Tanah Laut, sehat selalu untuk mereka semua Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu, sampai jumpa nanti. Iya, sama-sama. Ya, sahabat setia podcast Bidik BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan, demikian perbincangan singkat saya bersama Ibu Fitriani di Bidik kali ini. Kita akan berjumpa dengan narasumber hebat berikutnya di podcast yang akan datang. Sampai jumpa. Salam. Silakan Bu minum.